Keindahan alam di pagi hari dengan balutan Gunung Rinjani memanjakan mata. Panorama Pawang Bangket Bayan menambah kekaguman akan ciptaan Tuhan yang Maha Kuasa. Masjid kuno sebagai cagar budaya menjadi saksi betapa kami menjaga warisan budaya turun-temurun. Kesegaran air Pawang Mandala, keunikan budaya, dan hasil bumi yang melimpah ruah, serta masyarakatnya yang ramah, tidak hanya menjadi tempat tinggal bagi penduduknya, tetapi juga destinasi yang menarik bagi mereka yang ingin menikmati keindahan dan kehidupan masyarakat pedesaan yang autentik. Desa ini adalah salah satu contoh nyata bahwa kehidupan harmonis antara manusia dan alam masih terjaga sebagai warisan budaya untuk generasi yang akan datang. Selamat datang di Desa Bayan, desa yang indah, aman, nyaman, dan lestari. Selamat datang di Desa Bayan. Desa Bayan merupakan salah satu dari 12 desa dari Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara yang terbagi menjadi 13 dusun. Di antaranya Dusun Bayan Timur, Bayan Barat, Padamangko, Mandala, Sembulan, Montong Baru, Teres Genit, Dasan Tutul, Nangka Rempe, Bual, Karangsalah, Ujung Mekar, dan Batu Jompang. Desa Bayan sendiri memiliki luas 3.716 hektar, di mana sebelah utara berbatasan dengan Desa Karangbajo, sebelah selatan berbatasan langsung dengan hutan tutupan, sebelah barat berbatasan dengan Desa Senaru, dan sebelah timur berbatasan dengan Desa Loloan. Secara demografi, jumlah penduduk Desa Bayan dari tahun ke tahun terus meningkat pada tahun 2023 ini. Pemerintah desa mencatat sejumlah penduduk laki-laki sebanyak 2.672 jiwa dan perempuan sebanyak 2.699 jiwa. Sehingga total penduduk Desa Bayan berjumlah 5.371 jiwa yang terdiri dari bayi, balita, anak-anak, remaja, dewasa, dan lansia, dengan berbagai profesi yang masuk di 1.756 kepala keluarga. Sejarah Desa Bayan. Sebelum muncul nama Bayan, terlebih dahulu dikenal dengan nama Negeri Sawung. Nama Bayan sendiri muncul setelah masuknya syiar Islam masuk di Pulau Lombok melalui Labuan Carik, yang dibawa oleh salah satu murid Wali Songo Sunan Giri bernama Sunan Prapen sekitar abad ke-14.
yang diterima langsung oleh Datu Bayan saat itu. Zaman pemerintahan Hindia Belanda, Desa Bayan sudah ada. Tetapi sebelum munculnya nama Bayan, terlebih dahulu bernama Bayan Timur, yang merupakan tempat pusat penyelenggaraan adat Gama. Sebelum adanya istilah pemerintahan, tetapi istilah kepembekalan atau pemangku adat, di mana yang menjabat adalah Raden Singasan, pemangku adat Gama 1, dan Raden Singadria, pemangku adat Gama 2. Dari sisi pemerintahan atau kedistrikan, Bayan merupakan salah satu kedistrikan yang terdapat di daerah Swatantra II, Lombok Barat. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 di bagian utara selain kedistrikan Tanjung, di mana pusat penyelenggaraan pemerintahan kedistrikan Bayan terletak di Dusun Bayan Timur. Yang menjabat sebagai distrik 1 adalah Raden Surya Kusuma. Distrik 2 adalah Raden Sigeti. Dan distrik ketiga adalah Raden Kertapati. Sebagai bukti peninggalan masih dijumpai bekas kantor kedistrikan Bayan di Dusun Bayan Timur yang sekarang ditempati oleh Raden Gita Kusuma, merupakan putra tertua dari Raden Kertapati distrik ketiga Bayan. Setelah berakhirnya masa kepemimpinan Raden Kertapati sebagai distrik 3, beliau digantikan langsung oleh Lalu Hasan BA. Istilah kedistrikan berubah menjadi kecamatan dan selanjutnya disebut sebagai camat. Setelah Lalu Hasan BA purna tugas, digantikan oleh Raden Gita Kusuma yang merupakan putra tertua dari Raden Kertapati distrik 3 Bayan. Pada tahun 1960-an, Desa Anyar dan Bayan masih menjadi satu. Karena nama Bayan dipakai menjadi nama kedistrikan atau kecamatan, maka hasil kesepakatan para tokoh adat, masyarakat, tokoh agama, dan tokoh lainnya, nama desa disepakati menjadi nama Desa Anyar. Dan pusat pemerintahan di Bayan yang menjadi pemusungan 1 adalah Raden Bandasari. Pemusungan kedua adalah Raden Dewaram. Di masa pemerintahan Raden Dewaram, Desa Anyar dibagi menjadi 2, yaitu Desa Anyar dan Desa Loloan. Desa Loloan dipimpin oleh pemusungan 1 adalah Itralam alias Itrabaya. Sedangkan Desa Anyar tetap dijabat oleh Raden Dewaram. Selanjutnya setelah Raden Dewaram mengakhiri masa tugasnya, digantikan oleh Raden Sutasari. Selanjutnya sekitar tahun 1968 muncul prakarsa dan keinginan oleh tokoh masyarakat, tokoh adat dan tokoh agama yang ada di Bayan untuk memisahkan diri dari Desa Anyar yang ada saat itu, dikabulkan atau disetujui oleh pejabat kepala Desa Anyar, yaitu Raden Nyakrawaji. Usulan tersebut disetujui oleh pemerintah daerah Lombok Barat. Pada masa pemerintahan Haji Lalu Rahman, pada tanggal 17 April 1970 bertepatan dengan peringatan hari ulang tahun Lombok Barat, di mana yang menjadi pemusungan Bayan diangkat kembali adalah Raden Sutasari dan pemusungan Anyar adalah Raden Nyakrawaji. Mencermati sejarah tersebut, maka Desa Bayan sebagai desa otonomi telah dipimpin oleh 6 kepala desa atau pemusungan. Pejabat kepala Desa Bayan yang pertama dijabat oleh Raden Sutasari, yang kedua dijabat oleh Raden Sutagede, yang ketiga dijabat oleh Raden Gondakesuma, yang keempat dijabat oleh Raden Sugati Esos,
Yang kelima dijabat oleh Raden Madi Kusuma. Yang keenam dijabat oleh penjabat Muhajir SPD MPD. Yang terakhir yang dijabat oleh Satradi atau saya. Mungkin itu sejarah singkat Desa Bayan yang dapat kami sampaikan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan, pemerintah desa terus berinovasi dengan membuat standar operasional prosedur pelayanan. Warga yang datang akan disambut oleh Babin Kaptipmas dan staf resepsionis di depan pintu masuk, yang kemudian warga akan diarahkan ke resepsionis untuk mengisi buku tamu. Apabila sudah mengisi, warga akan diarahkan kembali oleh resepsionis ke kasih atau kaur sesuai dengan tujuan administrasi yang dibutuhkan. Tak perlu menunggu lama, kasih atau kaur akan langsung memproses kebutuhan administrasi warga yang datang. Terlebih saat ini, Desa Bayan telah menerapkan tanda tangan digital yang tidak mengharuskan kepala desa berada di tempat dan bertanda tangan. Hal ini sebagai langkah percepatan pelayanan administrasi yang cepat dan tanggap. Alokasi pendapatan dan belanja desa atau APBDes yang bersumber dari dana desa pemerintah pusat, alokasi dana daerah dari pemerintah kabupaten, bagi hasil pajak dan retribusi dari daerah serta pendapatan asli desa terus dimaksimalkan untuk pembangunan fisik dan pemberdayaan masyarakat secara merata di setiap dusun. Jadi alur proses pelayanan kami di pemerintah Desa Bayan dengan menggunakan sistem 2C1T, yaitu cepat, cermat, dan tanggap. Jadi terkait dengan anggaran pendapatan belanja desa dari 2021, 2022, dan 2023 tentu mengalami kekurangan anggaran karena melihat semenjak terjadinya wabah COVID, kemudian gempa dan sebagainya, tentu ini berdampak kepada pendapatan belanja desa. Tetapi apapun itu, kami merasa bahwa dengan anggaran yang cukup maksimal yang diberikan oleh pemerintah pusat, dan itu yang kami jalankan selama kurun waktu 3 tahun berjalan ini. Dan insya Allah mudah-mudahan di tahun anggaran selanjutnya kami juga sedang mencoba untuk mendorong badan usaha milik desa, BUMDes dalam hal ini, untuk menambah pendapatan desa, sehingga program-program yang sifatnya partisipatif, kemudian pemberdayaan dan sebagainya itu bisa dilaksanakan seperti anggaran-anggaran yang normal tahun sebelumnya. Jadi terkait dengan anggaran dan perencanaan desa Bayan pada saat ini sudah termasuk ke desa inklusif, karena desa inklusif ini bagaimana kita melibatkan semua pihak termasuk masyarakat, dari kelompok-kelompok marginal, dari kelompok-kelompok penyandang disabilitas dalam proses perencanaan desa sampai dengan penetapan anggaran pendapatan desa, itu kita libatkan dalam proses perencanaan desa, sehingga tentu anggaran dana desa yang diberikan kepada pemerintah desa ini yang inklusif dan peruntukannya itu kembali kepada masyarakat. Tentu dengan catatan bahwa apapun itu, yang jelas kami dari pemerintah desa sudah berupaya dengan maksimal dalam menerapkan sistem perencanaan desa yang baik, inklusif, dan sebagainya. Sebagai salah satu desa tertua, Desa Bayan memiliki sejarah yang unik, mulai dari nama desa sampai dengan pemimpin lintas generasinya. Keunikan lain yang dimiliki Desa Bayan ialah budaya dan ritual-ritual yang dilaksanakan rutin setiap tahun, salah satunya Maulid Adat.
Maulid Adat merupakan perayaan hari kelahiran Nabi Muhammad SAW yang dilaksanakan secara tradisional dan dipusatkan pelaksanaannya di Masjid Kuno. Perayaan Maulid Adat juga sebagai cerminan semangat gotong royong dan saling bahu-membahu. Terbukti setiap perayaannya, masyarakat berdatangan sehari sebelum hari H dengan membawa hewan ternak dan hasil bumi, utamanya padi. Jadi dukungan pemerintah desa terhadap kegiatan-kegiatan adat dan ritual yang ada di masyarakat Bayan ini tentu sekali kami sangat mendukung. Kami sangat mendukung. Kemudian ketika ada ritual-ritual yang dijalankan oleh masyarakat adat juga kami dari pemerintah desa juga akan memberikan bantuan lah. Seperti halnya dengan pada saat pelaksanaan kegiatan ritual ngaji makam, kemudian lebaran tinggi atau yang disebut dengan istilah Idul Fitri, lebaran pendek yang disebut dengan istilah Idul Adha, kemudian Maulid Adat. Pesan saya kepada regenerasi muda terutama sekali, tetap kita jaga, kita lestarikan, kita jalankan ritual-ritual seperti yang sudah dilakukan oleh nenek moyang kita. Jangan sampai adat dan kebudayaan kita terbawa arus oleh perubahan zaman tersebut. Sebagai desa yang mayoritas penduduknya berprofesi sebagai petani, Desa Bayan termasuk memiliki ketahanan pangan yang kuat. Terbukti pada saat bencana gempa bumi dan COVID-19 melanda, masyarakat Bayan mampu bertahan dan tidak terlalu terdampak dengan adanya bencana tersebut. Hal tersebut dikarenakan masyarakatnya memiliki cadangan makanan yang cukup yang disimpan di lumbung berupa padi bulu. Selain menjadi medium menanam, sawah yang berada di wilayah Desa Bayan juga menjadi destinasi wisata alam yang menarik yang sering dikunjungi oleh wisatawan, baik asing maupun dalam negeri. Hamparan sawah dan teres hering yang begitu indah dan mempesona membuat turis-turis mancanegara mengambil paket wisata rice field berkeliling sawah menikmati keindahan Bukit Bayan dan Sembulan. Selain memiliki hamparan sawah yang luas, Desa Bayan juga kaya akan hasil perkebunan. Selain pisang dan kelapa, vanili dan kopi menjadi salah dua komoditi andalan Desa Bayan. Kedua komoditi tumbuh dan berkembang dengan pesat di wilayah Teres Genit, Bual, dan sekitarnya yang berbatasan dengan hutan tutupan atau HKM di bawah Kementerian Kehutanan. Lahan-lahan kosong yang dapat dikelola oleh masyarakat digunakan untuk menanam kopi dan vanili. Meski berbeda jenis, namun kedua tanaman ini dapat ditanam bersandingan dalam satu lahan perkebunan. Satu orang petani kopi dapat menghasilkan 10 ton dalam satu kali panen dengan harga penjualan Rp25.000 per kilogramnya. Jika diakumulasikan, dalam setahun, satu petani kopi dapat menghasilkan Rp25 juta. Untuk vanili sendiri, ketika panen, hasil panennya dibeli oleh pengusaha yang kemudian diekspor ke Eropa. Tak jauh berbeda dengan kopi, jika dihitung penghasilan masing-masing petani vanili mampu menghasilkan Rp25 juta dalam satu kali panen. Kami bergelut di bidang vanili organik sudah mendapatkan sertifikat standar internasional. Penanaman vanili ini kita dari pasca petanamannya itu kita akan menunggu normalnya 3 tahun baru kita akan dapatkan hasil produksinya. Kemudian penanaman vanili ini kita lakukan di awal musim penghujan dengan menggunakan pohon gamal atau daun laraside. Setelah kita tanam, kita akan pasca perkawinan. Nah, proses perkawinan vanili ini kita gunakan benda tajam, kita bungkak sungkupnya, kemudian lalu kita tutup. Dalam kelompok kami mampu menghasilkan
5-7 ton vanili organik. Kemudian kami ekspor ke Eropa dan bekerja sama dengan Rempah Organik selaku mitra kerja sama kami. Di kelompok kami menghasilkan 20-25 juta per orang per satu kali panen di kelompok ini. Perawatan vanili ini kita hanya menggunakan daun laresida. Kita tidak menggunakan kimia karena sudah mendapatkan sertifikat standar internasional. Ini yang harus kami jaga di dalam kelompok dan komitmen tidak menggunakan kimia. Di sektor pariwisata, Desa Bayan juga memiliki wisata alam yang tak kalah menarik. Namanya Kolam Mandala. Kolam Mandala terletak di tengah hutan Pawang Mandala, Dusun Mandala. Airnya berasal dari sumber mata air yang berada di sekitar hutan lindung. Kolam Mandala menjadi salah satu destinasi wisata favorit yang dikunjungi wisata lokal dan luar, terlebih pada hari-hari libur. Destinasi wisata ini dikelola secara mandiri oleh pemerintah desa melalui badan usaha milik desa atau BUMDes. Penjualan tiket masuk destinasi wisata ini dijadikan sebagai pendapatan asli desa atau PADes yang kembali digunakan oleh pemerintah desa untuk membangun Desa Bayan, baik untuk pembangunan fisik maupun non-fisik. Keberadaan Kolam Mandala juga membuka lapangan pekerjaan baru bagi warga setempat. Destinasi Kolam Mandala menyerap sekitar 4-5 karyawan yang dipekerjakan secara profesional. Tak hanya menyerap tenaga kerja lokal, pelaku UMKM pun terkena imbas positif. Meningkatnya kunjungan wisata di Kolam Mandala dapat menambah penghasilan para pedagang lokal yang tentu secara ekonomi meningkat dengan keberadaan kolam tersebut. Sebagai bentuk tanggung jawab untuk tetap melestarikan hutan yang menjadi sumber mata air di Kolam Mandala. Secara rutin, pemerintah desa menggalakkan konservasi dengan menanam pohon di sekitar hutan Pawang Hutan Mandala. Selain destinasi wisata, wisatawan yang datang ke Desa Bayan juga dapat membeli pernak-pernik buah tangan yang dibuat langsung oleh pengrajin setempat, misalnya kain tenun Bayan. Selain menjadi pakaian yang digunakan saat ritual adat, kain tenun ini juga sangat cocok menjadi oleh-oleh buah tangan bagi para pengunjung ketika kembali ke tempat asal mereka. Uniknya, wisatawan juga dapat melihat secara langsung proses pembuatan kain tenun yang masih tradisional. Proses pembuatan satu lembar kain memakan waktu 1 sampai dengan 2 minggu. Pewarnaannya pun masih menggunakan pewarna alami yang berasal dari dedaunan yang berada di sekitar kita. Hasil tenun yang telah berupa kain siap pakai diimplementasikan menjadi berbagai macam souvenir. Misalnya, shawl, tas, sapu atau ikat kepala, jong, dan berbagai macam pernak-pernik lainnya. Selain kain tenun, yang tak kalah menariknya di Desa Bayan juga memiliki potensi usaha mikro penunjang ekonomi masyarakat yang bersumber dari hewani, yakni madu trigona. Pada masa pemulihan pasca bencana gempa bumi yang memporak-porandakan Bayan pada tahun 2018 lalu, berselang 2 tahun, setelah itu tepatnya tahun 2020, komunitas masyarakat Bayan di Dusun Teres Genit membentuk kelompok pembudidaya madu trigona yang mereka beri nama Teres Genit Maju. Hal ini sebagai langkah awal kebangkitan ekonomi masyarakat setempat. Untuk menunjang program budidaya tersebut, dengan gerak cepat, pemerintah Desa Bayan menggelontorkan dana untuk pembelian stok yang dianggarkan dari APBD sebesar 30 juta rupiah. Selain membantu pengadaan alat, Pemdes pun membantu pemasaran melalui BUMDes, di mana hasil panen madu trigona yang diproduksi dibeli oleh BUMDes yang kemudian dijual kembali kepada pemerintah desa yang dijadikan sebagai makanan tambahan bagi bayi dan balita guna pencegahan dini stunting. Hal ini sejalan dengan program pemerintah dalam upaya mengentaskan stunting. Beranggota, saya sebagai ketua, terus kami beranggota 10 orang. Nah, masa panennya kami jadwalkan kadang 4 bulan sekali dan
kadang 5 bulan sekali juga gitu panennya. Dan untuk pemasarannya selesai kita panen, pemasarannya diambil sama pemerintah desa gitu. Katanya untuk mengatasi stunting untuk di posyandu gitu. Kalau pemasaran di luar desa yang mengambil, kami punya begini, kami punya satu sampel gitu. Ini harganya untuk ini 200 meli. Ini 200 meli kami jual 50.000 gitu. Kami dari kelompok Trigona Tereskenit Maju mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada pemerintah desa yang mensupport kami, yang memberikan kami motivasi untuk mempergerakan ekonomi khususnya di Desa Bayan. Lagi sekali kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada pemerintah desa. Di bidang kesehatan, pemerintah desa saling bahu-membahu dengan Puskesmas Senaru untuk memberikan pelayanan kesehatan yang prima bagi bayi dan balita serta lansia. Dengan menghadirkan tenaga kesehatan setiap bulan di posyandu dusun. Tak sampai di situ, pemerintah desa Bayan juga memfasilitasi kebutuhan tenaga kesehatan yang dianggarkan dari alokasi pendapatan dan belanja desa untuk pemenuhan alat dan fasilitas kesehatan. Puskesmas Senaru mewakili 5 desa yang ada di wilayah kerja Puskesmas Senaru. Tentunya Desa Bayan saat ini yang sedang kami datangi. Desa Bayan memiliki posyandu keluarga. Kemudian kami mendatangkan petugas sebanyak 5 orang untuk memfasilitasi serta membina pelaksanaan posyandu keluarga yang berjalan di setiap dusun. Posyandu keluarga ada 5 langkah. Ya, diantaranya saya bercerita dulu sebelumnya perjalanan posyandu keluarga. Sebelumnya posyandu itu yaitu posyandu konvensional ya yang terdiri dari posyandu balita serta posyandu ibu hamil. Tetapi saat ini posyandu konvensional sudah berubah menjadi posyandu keluarga tentunya. Di antaranya pelayanannya sudah lebih maksimal, yaitu ditambah dengan pelayanan lansia, pelayanan usia produktif, pelayanan remaja, kemudian pelayanan bayi balita tentunya, serta pelayanan ibu hamil. Nah, Puskesmas memberikan untuk teman-teman turun ke desa itu berupa transport perjalanan dinas, ya, diwakili oleh 5 orang dari Puskesmas itu mewakili 50 dusun yang ada di wilayah kerja Puskesmas Senaru. Kemudian untuk pembinaan itu Puskesmas Senaru memberikan kegiatan, ada 4 kali pembinaan kepada dusun-dusun atau kepada posyandu yang ada di desa wilayah kerja Senaru. Luar biasa sekali ya Desa Bayan tentunya, kepala desa dan stakeholdernya sudah menganggarkan tentunya kepada kader, seluruh kader itu reward seperti mereka itu untuk gaji, ya, untuk gaji mereka insya Allah setiap bulan terpenuhi. Kemudian kadernya sudah ada 5 kader di setiap posyandu, itu sudah cukup luar biasa sekali. Harapannya tentu semua kita sama-sama ya mengharapkan agar seluruh desa ya, seluruh desa khususnya Desa Bayan ini tetap menjadi mitra terbaik buat kami ya, itu pasti. Kemudian harapan yang kedua, kami tetap berkolaborasi terutama di bidang kesehatan dan terutama lagi terkait dengan posyandu-posyandu agar lebih baik lagi ke depan. Selain memberi dukungan di bidang kesehatan, pemerintah desa juga menggelontorkan dana untuk memenuhi kebutuhan fasilitas sekolah PAUD yang termasuk dalam kategori binaan desa. Pemerintah desa memfasilitasi alat peraga edukasi dan fasilitas penunjang lainnya. Karang Taruna sebagai garda terdepan dalam pemberdayaan kepemudaan juga tak kalah aktif ikut serta dalam membangun Desa Bayan.
Kegiatan-kegiatan yang diinisiasi oleh Karang Taruna Pelita Bayan selama ini juga mendapatkan support penuh dari pemerintah desa. Salah satu event trendsetternya ialah Festival Budaya yang rutin dilaksanakan setiap tahunnya. Festival Budaya menjadi salah satu rangkaian acara untuk menyambut perayaan ritual Maulid adat. Selain Festival Budaya, juga dilaksanakan seminar-seminar sebagai wadah peningkatan kapasitas pengetahuan bagi para generasi muda di Desa Bayan. Kami dari pemerintah desa juga tidak luput dari kesalahan dan hilap. Tentu sekali saran dan kritik dari masyarakat, kemudian terutama sekali dari para sesepuh, tua loka, pemangku, kiai, agar memberikan kami saran dan masukan sekali lagi untuk hal yang lebih baik ke depannya. Kami yakin dan percaya apa yang sudah kami lakukan saat ini belum maksimal, saya pikir. Nah, sehingga ke depan dengan adanya saran dan masukan ini dapat memberikan kami gambaran-gambaran sehingga ke depan itu kolaborasi kita antara masyarakat dan pemerintah berjalan dengan baik, kemudian kolaborasi kita cukup baiklah ke depan. Semua sumber daya dan potensi yang ada terus dimaksimalkan oleh pemerintah desa demi mewujudkan Desa Bayan menjadi desa inklusif. Kepala Desa Bayan terus mendorong percepatan dan pemerataan pembangunan baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia di setiap dusun. Hal ini sebagai implementasi visi dan misi Kepala Desa di bawah pimpinan Satriadi SP yang bercita-cita menjadikan Desa Bayan menjadi desa yang berbudaya, religius, inklusif, transparan, dan partisipatif. Kekayaan alam dan sumber daya ini tak ternilai dengan apapun. Seluruhnya disumbangsihkan sepenuhnya untuk kemaslahatan dan kemakmuran masyarakat Desa Bayan.